Tema kita insyaallah pada kesempatan ini yaitu asbabul iftiraq, yaitu sebab-sebab terjadinya perpecahan. Dan hal ini sebagaimana yang kita dapati di lapangan, kenapa kaum muslimin saling berpecah satu sama lain, saling bermusuhan satu sama lain. Bahkan permusuhan ini terkadang berujung dengan saling bunuh-bunuh. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan itu dalam Al-Qur'an. Wa iqa'ilatan min dan apabila ada dua kelompok dari kaum muslimin yang saling berperang, menunjukkan bahwa perpecahan itu satu keniscayaan, sesuatu yang pasti terjadi. Mengapa terjadi? Karena Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an Karim ayat yang ke-118, walau syaa rabbuka lata'ala an-nasa ummatan wahidah. Sekiranya Tuhan berkehendak, pasti Dia akan menjadikan manusia itu menjadi satu saja. Akan tetapi wala yazaluna mukhtalifin, akan tetapi mereka senantiasa terus berselisih, terus berpecah belah. Kemudian ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau syaa Allahu laja'alahu ummatan wahidah. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Allah juga menjadikan mereka satu umat saja. Walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wa dhalimuna ma lahum min waliyyin wa la nasir. Akan tetapi Allah akan memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya, dan orang-orang yang zalim tidak ada lagi bagi mereka seorang penolong dan seorang pelindung. Al-Quran mengatakan bahwa perpecahan itu satu hal yang pasti terjadi. Kemudian hadis Rasul juga mengatakan demikian dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fina. Ingatlah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di kami dan beliau pun bersabda. Apa sabda Rasul? Ala inna man qablakum min ahli al-kitab iftaru ala intaini wa sab'ina millatan. Ketahuilah sesungguhnya sebelum kamu dari kalangan kitab itu telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan Rasul mengatakan wa inna hadhihi millah, dan sesungguhnya agama ini, kata yaitu agama Islam ini, satafariqu ala 73, akan terpecah menjadi 73, intan wa sab'una fitnah, 72 berada dalam neraka, wa wahidatun fil jannah, dan satu kelompok saja yang nanti berada di dalam surga. Wahia al-jamaah, yang dia itu adalah al-jamaah. Sekali lagi hadis ini sering dimonopoli. Ya, hadis ini sering dimonopoli. Jamaah Salafi bukan hadis ini mereka. Jamaah Tabligh juga bukan hadis ini mereka. Meskipun tidak terlalu Muhammadiyah, NU, Tahrir, semua kelompok pakai hadis ini juga. Tidak ada yang salah dalam hadis. Maka kita berusaha agar kita tidak monopoli hadis. Dan saya pada kesempatan kali ini mungkin menyampaikan itu sedikit agak sistematis, ya. Saya usahakan untuk sistematis dan pelan. Kalau nanti tidak rampung, nanti kita lanjutkan di kali depan. Dan saya coba akan melakukan karena masalah ini, apalagi akhir-akhir ini kita melihat tahdir itu seperti sengaja dikira-kira. Ustaz
sebagian orang mengatakan sebenarnya bukan beda pendapat, cuma beda pendapatan. Tapi ada yang mengatakan seperti ini. Jadi bukan beda pendapat antara Ustaz Sunan yang satu dan Ustaz Sunan yang kedua, cuma beda pendapatan. Semoga itu tidak terjadi.